Kalau benar Allah janji saya boleh minta apa aja, saya cuma minta satu, tidak satu pun umat saya masuk neraka Allah. Cuma itu aja. Jawabnya cuma gitu. Idzan la ardu wa wahidun min ummati finnar. Kalau benar Allah janji saya minta apa akan diberikan Allah, saya cuma minta satu. Saya tidak ridho satu pun umat saya masuk neraka Allah. Itu jawabannya. Ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, ketika Allah menyatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa jawab Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Sejahtera buat saya dan hamba-hamba saya dan umat-umat saya yang baik. Bukan keluarganya, bukan istri dan anak menantunya, bukan umatnya. Rasulullah SAW ketika datang Jibril kepada Nabi, kata Jibril, ya Rasulullah, ini ada tawaran dari Allah. Umat Nabi Muhammad amalnya dihitung Allah setahun sebelum dia meninggal dunia. Lainnya nggak akan dibongkar sama Allah. Lainnya tidak akan diperiksa. Catatan bertahun-tahun yang lalu nggak akan dihisap sama Allah. Yang dihisap Allah cuman setahun sebelum meninggal. Jadi kalau orang hidup dari tahun 2011 sampai 2012 dia meninggal sebagai orang baik, itu aja yang dihitung Allah. Dulu-dulunya siapa dia tidak akan dihitung Allah, tidak akan diazab, tidak akan diperiksa. Kata Jibril, umat Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah, hisab di padang mahsyar setahun sebelum meninggal dunia. Kalau ada orang hidup sebagai orang kafir, hidup sebagai pendeta, 2011 masuk Islam, 2012 meninggal, alhamdulillah, cukup. Gak diperiksa sama Allah yang lalu-lalunya. Dosa segunung gak akan dibongkar sama Allah, alhamdulillah. Tapi apa jawab Nabi? Ya Jibril, bilang sama Allah, setahun itu terlalu lama bagi umatku, bisa gak dikurangin sama Allah? Padahal Allah tawarkan setahun aja. Amalnya dihisab Allah, amalnya diperiksa Allah, catatannya dibongkar ku Allah cuma setahun sebelum dia meninggal. Jawab Nabi, setahun itu terlalu lama bagi umatku. Jibril naik ketemu Allah. Kata Jibril minta kurang dari Nabi Muhammad SAW. Datang Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, yuhasabu amalu ummatik syahran qabla mauti. Begitu. Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berkenan memberikan permintaan Nabi. Allah hanya menghisap amal umat Nabi sebulan sebelum dia meninggal dunia. Udah, bukan setahun lagi, turun jadi sebulan. Orang meninggal bulan Juni, Mei sampai Juni, itu aja dihisap Allah. Januarinya udah gak dibongkar sama Allah, Maret udah gak ditanya sama Allah. Itu Mei sampai Juni aja, sebulan. Kalau memang dia orang baik, dia orang baik. Itu kemuliaan umat Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Sebulan terlalu lama bagi umatku. So. Karena menjadi orang baik dalam sebulan memang gampang. 30 hari kagak bikin dosa. Hari gini gitu 30 hari hidup tanpa dosa. Capek deh, bosen kali ya. Maksiat tuh kayaknya variasi merenya. Nabi juga udah ngerti. Yang dari setahun turun sebulan. Tetap Nabi bilang, ya Jibril, bilang sama Allah, sebulan terlalu lama bagi umatku. Naik Jibril ketemu Allah, datang lagi, ya Rasulullah, yuhasabu amalu ummatik usbu'an qabla mautih. Allah hanya akan menghisap amal umat Nabi seminggu sebelum meninggal dunia. Orang meninggal hari Selasa, dari Selasa kemarin sampai Selasa sekarang udah aja. Yang minggu yang lalu kagak ada lagi dihisap sama Allah. Kalau dia orang baik seminggu udah masuk surga. Allah tidak menghitung bertahun-tahun yang lalu, kagak ada. Kemuliaan bagi umat Nabi. Tetap Nabi bilang seminggu terlalu lama bagi umatku. Emang seminggu 7 hari hidup tanpa dosa, hari gini gitu kagak bisa kali. Ya pusing hidup tanpa dosa ya. Kalau udah buat dosa tuh kayak tenang gitu. Kali ada orang begitu kali. Tahu nggak tahu ini orang Jakarta nggak tahu kita nggak ada di Jakarta ya. Kita duduknya di Bandung. Nggak ngerti kita.
Kata Rasulullah SAW, seminggu terlalu lama bagi umatku. Yang setahun dah jadi sebulan, yang sebulan dah jadi seminggu. Naik Jibril kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, yuhasabu amalu ummatik yauman qabla mautin. Kata Allah, gak apa-apalah keringanan bagi umat Nabi, amalnya cuma dihisap Allah sehari sebelum meninggal dunia. Ini hari apa? Selasa. Ini sudah selesai pengajian, besok meninggal, aman dah. Didoakan biar meninggal. Yang hari Senin bikin dosa kagak dihisap sama Allah, kagak mau. Ya mau dong, untung. Amal umat Nabi dihisap Allah cuman sehari sebelum dia meninggal. Hari-hari sebelumnya, bulan dan minggu, tahun sebelumnya gak dibongkar sama Allah. Hanya sehari 24 jam. Orang yang meninggalnya jam 10 malam, dari 10 pagi sampai 10 malam itu aja dihisap Allah. Kemarin aja udah gak ditanya sama Allah, udah dimaafin sama Allah. Apa jawab Rasulullah? Sehari terlalu lama bagi umatku. Sehari 24 jam hidup tanpa dosa tidak mudah. Bayangin, Nabi Muhammad mikirkan umatnya, bukan mikirkan dia dan keluarganya. Umatnya nggak akan kuat 24 jam tanpa dosa. Nabi bilang, ya Jibril, aku mohon bilang sama Allah, sehari terlalu lama bagi umatku. Naik Jibril, turun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang, ya Rasulullah, yuhasabu amalu ummatik sa'atan qabla mautik. Allah akan hisap amal umatmu hanya sejam sebelum dia meninggal dunia. Bayangin, Rasulullah memperjuangkan kedudukan umatnya di hadapan Allah. Yang setahun dihisap udah jadi sebulan, sebulan udah jadi seminggu, seminggu udah jadi sehari, sehari kata Rasulullah masih terlalu lama. Kata Jibril, Allah bilang sejam sebelum dia meninggal dunia. Kita duduk jam 8 sampai jam 9, kita doakan meninggal. Udah selesai, husnul khatimah. Pagi tadi dia mabok, kagak dihisap sama Allah. Pagi tadi dia kerjain cewek, kagak dihisap sama Allah. Udah bebas aja, udah mulia aja sekarang, udah cepat-cepat tuh meninggal ya. Kasihan balik dosa lagi maksudnya. Ya, Rasulullah bilang sehari terlalu lama bagi umatku, Allah kasih sejam. Yang meninggal jam 10 malam, dari jam 9 sampai jam 10, itu aja yang dihisap sama Allah. Dari paginya kemarinnya kagak ditanya sama Allah, kagak ada jamin dari Nabi. Apa jawab Rasulullah? Sejam terlalu lama bagi umatku. Sampai begitu Nabi. Setahun, sebulan, seminggu jadi sehari, sehari udah jadi sejam. Tetap Nabi bilang, ya Jibril, bilang sama Allah, sejam terlalu lama bagi umatku. Naik Jibril ketemu Allah, datang lagi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan tawaran kepada umat Nabi yang hanya akan dihisap Allah detik akhir dari umurnya. Nabi sampai diulang, nanya, apa benar janji Allah begini? Benar. Detik akhir aja sebelum dia meninggal, itu yang dihisap Allah. Nabi tersenyum gembira menghadap sahabat, bilang apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadisnya sampai 2. Satu dakhalal jannah, satu dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surganya Allah tanpa hisab. Kagak diperiksa sama Allah, kagak ditanya, langsung masuk surganya Allah. Tinggal satu terakhir, umat Nabi Muhammad dihisap Allah detik akhir sebelum meninggal. Kita pengen meninggal husnul khatimah, kita pengen meninggal sebagai orang baik yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya yakinkan kepada diri kita, yang namanya mati kagak ada pemberitahuan. Yakin? 24 jam modal kita cuma 2. Mulut jangan berhenti berzikir kepada Allah, hati jangan ada yang jelek. Cukup. Nabi cuma pesan 2 aja. Kita yakin mati bisa kapan aja, di mana aja, dengan cara apa aja. Kita keluar pengajian, kesenggol batu, jatuh, ditabrak ke motor, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Kita pulang dari rumah cuaca dingin, tiba-tiba kita sesak napas, di apa, macet di pernafasan, meninggal dalam tidur, bisa jadi nggak? Bisa. Bisa kan? Tanpa sengaja kita turun dari motor mau parkir, ada mobil nyambet kita, meninggal di tempat, bisa jadi nggak?
Bisa jadi. Ada orang berkelahi depan gang rumah kita mau pulang, tiba-tiba dia lempar batu kena ke kita, bocor kepalanya, meninggal. Bisa jadi. Bisa jadi. Kagak pernah tahu. Kalau yakin mati bisa kapan aja, di mana aja, dalam situasi apa aja, Nabi cuma pesan dua, tuba liman adrakahul maut walisanuhu ratbun an dzikrillah. Yang paling beruntung orang meninggal mendadak sedang berzikir kepada Allah. Paling beruntung. Jadi mulut jangan dipakai bilang goblok-goblok ya. Lu lagi bilang goblok, lu meninggal, nasib tuh benar. Digoblok-goblokin ke malaikat benar. Masuk neraka lu goblok, dasar goblok. Gitu ya. Tahu nggak? Ya, jadi goblok bukan bahasa orang Bandung aja ya. Orang Betawi paling hebat namanya goblok. Gobloknya kental lagi, goblok. Lebih keras kali ya. Fasih dia, tajwidnya bagus. Ya, jadi bukan goblok, bukan. Ringan, goblok, ringan. Goblok. Lu masuk neraka jahanam digoblok-goblokin ke malaikat, bener. Hati-hati dengan ucapan kita, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal. Kata Nabi, tuba liman adrakahul maut walisanuhu ratbun an dzikrillah. Yang paling beruntung orang meninggal lisannya sedang basah dengan zikrullah. Paling beruntung. Udah, berhenti aja lu nyanyi-nyanyi yang gak karuan. Lu lagi nyanyi-nyanyi disambut ke malaikat Israel, gak keburu tobat deh. Benang lu pakai zikir aja. Ya. Oh iya, dipakai zikir dong. Disambar ke malaikat Israel, nggak sempat la ilaha illallah lagi. Ada orang, lah, udah aja, barulah udah meninggal. Nggak keburu masuk surga, lewat doang tuh. Ya, lahnya nggak komplit itu. Baru Allah nggak belum baru oh, udah meninggal, nggak keburu. Ya, jadi lebih baik orang yang yakin mati itu kapan aja, di mana aja, dalam hal apa aja, maka Rasulullah pesan zikir kepada Allah, jangan putus. Yang keduanya, wattaqu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbu biar bersih. Jangan simpan dendam. Jangan ingat-ingat dosa dan kesalahan orang. Jangan sulit memaafkan orang. Jangan takabur, jangan sombong, jangan apa. Di hati bersih aja. Yang ada cuma Allah. Udah cukup. Meninggal kapan aja kita udah aman. Sholat bacaannya agak benar bisa dimaafkan oleh Allah. Hati yang penuh dengan kotoran tidak akan dimaafkan oleh Allah. Na'udzubillah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 24 jam hati dan pikirannya umatnya. Ya, itu dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Kemudian berikutnya kita ambil pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama memberitahu kepada alam semesta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya, paling istimewa, paling unggul, paling agung, paling dicintai Allah. Kagak ada duanya. Yakin aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak lagi yang bisa kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Islam adalah agama hablum minallah dan hablum. Cukup. Itu aja pelajaran kita. Jadilah muslim yang baik dengan menyempurnakan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan nggak ada lagi lain. Agama Islam itu cuma dua aja. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itulah Isra wal Mi'raj. Pelajarannya yang pertama, hablum minan nas dulu, baru hablum minallah. Jadilah muslim yang benar. Hubungan dengan manusia dulu, baru dengan Allah. Jangan kebalik. Jadi saudara kita, tetangga dan teman kita. Jadi muslim, ibadahnya kepada Allah luar biasa segunung. Dengan manusia kagak beres, nggak akan benar. Agama Allah, agama hablum minan nas nomor 1, hablum minallah nomor 2. Yakinkan itu. Kalau tidak percaya, nah ini ayatnya. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dua, Allah menganggap Anda tukang bohong dalam mengaku syahadatnya. Anda adalah bohong dalam sholatnya. Anda adalah bohong dalam ibadah apapun. Kalau beribadah tidak ngurus anak yatim dan orang miskin, gak diaku sama Allah, gak diterima sama Allah. Dibilang Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini pembohong. Agamanya bohong, ibadahnya bohong, imannya bohong, syahadatnya bohong.
kecuali mereka yang menjaga anak yatim dan orang miskin. Tuh, satu ayat. Yang keduanya, fa wailul likulli humazatil. Tuh,